Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video dokumentasi pertama yang insya Allah akan saya upload di channel YouTube pribadi saya. Tujuan awal kenapa saya kepikiran bikin video itu karena saya butuh untuk mendokumentasikan ini. Jadi sekarang saya sedang melakukan melanjutkan pembangunan rumah tinggal atau rumah pribadi yang sudah sempat terbengkalai selama sekitar 3 tahun. Jadi pondasi rumah ini saya bangun itu di tahun 2016. Kemudian setelah menikah di tahun 2017, pada waktu itu saya sempat mengalami kebangkrutan dalam usaha ya. Jadi dulu saya itu seorang distributor produk-produk handmade dari Cimahi, dari Bandung gitu. Ada belasan brand handmade yang cukup laris pada waktu itu. Nah, kemudian sejak masuknya produk-produk Cina atau produk-produk KW yang masuk melalui Batam itu, penjualan produk-produk lokal itu terus menurun ya. Jadi yang mengakibatkan banyak sekali produsen-produsen brand tidak bisa bertahan, dan termasuk para distributornya seperti saya ya. Nah, sehingga akhirnya setelah usaha pada waktu itu terus menurun, dari yang sebelumnya kita bisa mempekerjakan hampir 20-an orang karyawan, sampai akhirnya satu persatu harus habis, tidak tersisa pada waktu itu. Kita juga harus menghentikan proses pembangunan rumah ini pada waktu itu. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun Allah memberikan jalan rezeki baru ya untuk saya, masih di bidang yang sama yaitu digital marketing, sehingga bisa melanjutkan pembangunan ini seperti itu. Nah, ini penampakan pondasi setelah terbengkalai 3 tahun ya. Dari 2017 pada waktu itu harus berhenti, dan di 2020 ini baru dilanjutkan, sehingga sudah banyak karat di besi-besinya ya. Nah, pada waktu itu di awal pembangunan rumah ini saya hanya punya dokumentasi itu dalam bentuk foto ya. Kemudian saat mau melanjutkan pembangunan itu saya lihat foto-fotonya juga tidak terlalu detail, tidak terlalu lengkap, sehingga saya rasa butuh untuk bikin video untuk mendokumentasikan tahapan-tahapan dalam proses pembangunan rumah ini. Gunanya itu selain untuk dokumentasi pribadi, juga untuk bahan belajar ya. Jadi karena kita juga bukan orang yang kesehariannya di bidang bangunan, maka hal-hal semacam ini juga kita pelajari itu dari lapangan ya, dari proses, dari ngobrol dengan teman, dengan saudara, dengan pak tukang, seperti itu, diskusi dengan siapapun yang mengerti tentang bangunan. Dan karena saya juga cukup punya ketertarikan, maka saya putuskan untuk membuat dokumentasinya ini nanti insya Allah dalam banyak seri seperti itu, dan kita publish di YouTube. Semoga bisa menginspirasi teman-teman ya, yang mungkin sedang berjuang juga
sama seperti kami sedang berusaha untuk bisa bangun rumah atau punya rumah sendiri seperti itu. Jadi ini adalah penampakan pondasi rumah yang terlihat batakonya ya. Jadi rumah ini itu kalau untuk ukuran rumah sekarang itu mungkin bisa dibilang cukup luas ya, karena dia punya lebar total itu 8,5 meter, kemudian panjangnya ke belakang itu sekitar 16 meter sampai belakang sini. Dan kita rencananya setelah rumah ini jadi, di bagian belakang sini ada space untuk garasi kendaraan seperti itu. Yang kami lakukan pertama kali pada waktu mulai membangun rumah itu adalah menyiapkan air, sumber air pada waktu itu. Jadi karena di sini ini lokasinya sawah ya, ini bisa dilihat pemandangan sawahnya. Jadi sepanjang kita melihat itu memang nggak ada bangunan lain kecuali bangunan sebelah ini. Satu, nah di sini. Sehingga kita perlu menyiapkan sumber air untuk kegiatan ini. Maka pada waktu itu yang pertama kali saya pesan adalah membuat sumur. Nah ini adalah sumur bor manual biasa itu, yang pada akhirnya setelah sumur ini jadi, bersamaan dengan itu saudara saya yang di sebelah ini ternyata juga sedang membuat sumur. Kapan-kapan insya Allah kita akan review bagaimana sumurnya, yang mana sumur itu bisa mengeluarkan air tanpa harus dipompa. Jadi airnya silahkan dipakai sepuasnya, dan kita diberikan akses melalui kran ya, lewat selang ini, sehingga sudah nggak perlu memompa lagi, nggak perlu mengambil air dari tempat yang jauh, hanya cukup pakai selang ini, seperti itu. Ya, semoga itu juga bisa jadi salah satu amal beliau ya, telah membantu kami dalam proses ini. Nah, jadi setelah menyiapkan air, kemudian kami berdiskusi ya pada waktu itu apakah akan membuat pondasi dengan batu kali atau ada ide lain. Dan akhirnya muncul ide untuk membuat pondasi dari batako. Nah, apakah nanti akan kuat batako ini dipakai untuk pondasi rumah? Dari pengalaman tukang yang kami ajak diskusi pada waktu itu, pernah mengerjakan bangunan rumah sakit baru ya, cukup besar itu di daerah Kertosono, di RSUD Kertosono itu. Di sana juga memakai pondasi dari batako katanya, tapi paling bawah itu langsung diberikan slope. Jadi ini sebelum ada batako ini, di paling bawah itu sudah ada betonnya, sudah ada rangkaian besi slope-nya. Dan selain itu juga pakai foot plate atau cakar ayam. Jadi di pojok seperti ini ada foot plate-nya. Nah, seperti ini. Itu di bawah dibor pakai stros, kemudian dibuat foot plate, kemudian di atasnya foot plate itu baru diberikan slope untuk mengikat semua kolom-kolom yang ada di pondasi ini. Jadi seluruh kolom yang ada di pondasi ini menyatu sejak dari bawah di dalam tanah sana. Jadi sebelum paling dasar itu adalah beton slope, kemudian baru diberikan batako, dan nanti setelah sampai di permukaan dasar atau lantai dasar rumah itu diberikan slope lagi, sehingga ini akan cukup kuat, atau istilahnya double slope seperti itu. Bagi
para developer perumahan mungkin teknik ini akan cukup boros ya. Namun karena ini rumah pribadi, bukan untuk dijual lagi, jadi kita juga upayakan kualitas yang maksimal seperti itu. Kita memakai besi SNI ukuran 12. Jadi kalau di sini itu ada besi 12 yang non SNI dan ada juga yang SNI atau istilahnya full, 12 full seperti itu. Jadi kalau 12 mm diameternya itu ya betul-betul dia 12 mm seperti itu. Namun karena ini sudah 3 tahun tidak dikerjakan lagi sehingga muncul banyak karat seperti ini. Nah, saran saya bagi teman-teman yang mungkin juga mengalami hambatan dalam membangun atau nyicil istilahnya ya, nyicil membangun rumah itu, kalau ada besi itu sebaiknya diberikan semen kayak gini ya. Ini untuk mengurangi karatnya sehingga karatnya tidak terlalu parah. Apa resikonya kalau karatnya itu cukup banyak gitu ya, itu lama-lama dia bisa rapuh, mengikis ketebalan besi itu. Jadi ukurannya yang tadinya 12 mili itu nanti akan tergerus sehingga semakin kecil. Tapi kalau diberikan perlindungan, ini sisa semen kemudian dilapisi ke dalam sini ke besinya, itu nanti akan cukup membantu mencegah dari korosi ya, seperti ini. Kita lanjutkan. Jadi ini sebetulnya pondasi rumah ini juga belum selesai. Jadi pondasinya ini juga masih setengah jalan. Kemudian kita mau bereskan ini dulu. Jadi ini sudah selesai, kemarin mencetak sekitar 1.200-an batako. Untuk menyelesaikan pondasi ini setidaknya kita butuh 2.000 batako dengan ukuran yang cukup besar, yaitu ini adalah batako 40 cm panjangnya, kemudian lebarnya 20 cm, tebalnya ini 10 cm. Jadi ketebalan batako ini 10 cm. Kenapa kita bikin batako sendiri? Untuk memastikan kualitasnya ya. Jadi kita memakai campuran semen itu perbandingannya 1:6 untuk batako pondasi ini. Nah, setelah pondasi rumah ini nanti selesai, baru kemudian diberi tanah urut dan dilanjutkan dengan pembesian ya, besi slope maupun kolom, dan tentu saja dinding di bagian atasnya. Sehingga ada banyak hal yang menurut saya penting untuk didokumentasikan. Ingat, setelah rumah jadi itu kita nggak akan tahu bagaimana bagian dalam atau konstruksinya dulu pada waktu dibikin, bagaimana kualitasnya dan keadaan sebelum rumah itu jadi itu seperti apa. Kalau ada dokumentasi itu kita bisa buat jadi bahan evaluasi untuk ke depan, untuk belajar, dan juga bisa jadi bahan motivasi bahwa kalau seandainya dalam episode kehidupan ini kita pernah mengalami kegagalan ya, atau kebangkrutan, itu kita juga pernah mengalami kejayaan, rezeki yang lancar. Nah, sehingga kita bisa tetap bersemangat dalam berusaha seperti itu. Oke,
Insya Allah akan dilanjutkan di video selanjutnya untuk membahas hal-hal yang lebih spesifik di dalam proses pembangunan rumah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.